Warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you? Welcome back to Mata Surba Online Social Studies lesson. With me, Lucy Hendarwati. Our topic today, kebijaksanaan sewa tanah dan tanam paksa pada masa kolonial. Alright, before we start, let's say the doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. May Allah let our heart be filled with light and insight and understanding and knowledge. Amin. Kebijakan sewa tanah dan tanam paksa pada masa kolonial oleh Lucy Hendarwati, mata pelajaran IPS SMP MTS. Tujuan pembelajaran hari ini, melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan kebijaksanaan sistem sewa tanah, menjelaskan ketentuan sistem sewa tanah, menjelaskan dampak sistem sewa tanah bagi bangsa Indonesia, menjelaskan kebijakan sistem tanam paksa, menjelaskan praktik tanam paksa, dan yang terakhir, menjelaskan dampak positif dan negatif sistem tanam paksa bagi bangsa Indonesia. Berikut, tokoh yang menerapkan sistem sewa tanah di Indonesia pada saat masa kolonial yaitu Thomas Stamford Raffles. Mereka kolonial yang berasal dari Inggris. Itu foto dari Thomas Stamford Raffles. Nah, bagaimana penerapan sistem sewa tanah yang dilaksanakan Thomas Stamford Raffles ada pada slide berikutnya. Kebijakan sistem sewa tanah. Land rent system atau land lease system adalah sistem yang diterapkan oleh Gubernur Raffles dengan mewajibkan rakyat atau para petani di Nusantara membayar pajak pada pemerintah yang dianggap sebagai uang sewa dengan dasar bahwa semua tanah adalah milik negara. Nah, berikut ini yang merupakan penyimpangan bahwa rakyat sudah memiliki tanah sendiri tapi harus membayar pajak yang dianggap sebagai sewa. Itu merupakan sebuah penyimpangan. Lain halnya dengan negara kita yang saat ini, meskipun kita memiliki sawah atau tanah atau rumah, kita membayar pajak bumi dan bangunan. Nah, kalau di Indonesia saat ini pajak itu tidak digunakan untuk kepentingan seperti pada masa Gubernur Raffles, tapi pajak bumi dan bangunan yang kita bayarkan digunakan untuk pembangunan bangsa kita, untuk membangun jalan, membangun jembatan, dan pembangunan fasilitas yang lain yang menguntungkan bagi rakyat dan negara. Namun pada sistem sewa tanah semuanya diperuntukkan untuk kepentingan Inggris yang pada saat itu memang kita sedang dikuasai oleh Inggris dengan gubernur jenderalnya Raffles. Ketentuan sistem sewa tanah. Pada gambar di situ rakyat dikumpulkan dan dijelaskan oleh petugas dari
Raffles dijelaskan. Nah, ketentuan-ketentuannya apa? Yang pertama adalah petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Di awal sudah saya jelaskan. Yang kedua, harga sewa tanah tergantung pada kondisi tanah. Semakin bagus tanahnya, maka harga sewanya semakin mahal. Yang ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Padahal pada saat itu, masyarakat Indonesia belum mengenal sistem uang. Mereka banyak menggunakan barter. Nah, akhirnya orang Indonesia mengenal sistem uang karena ada pembayaran sewa tanah meskipun pada awalnya mengalami kesulitan. Yang keempat, bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Apa pajak kepala maksudnya? Yang tidak memiliki tanah, maka dia dikenakan pajak. Jadi, rakyat Indonesia sudah menyerahkan tanah, juga menyerahkan pajak. Padahal dia dipaksa untuk sudah bekerja, tapi juga menyewa tanahnya sendiri. Nah, itu merupakan suatu penyimpangan. Nah, mengapa diterapkan sewa tanah oleh Raffles? Jawabannya adalah yang menjadi latar belakang adalah keadaan Jawa yang tidak memuaskan dan tidak adanya kebebasan berusaha. Gagasan ini dipengaruhi oleh Revolusi Prancis, yaitu persamaan dan persaudaraan yang semula tidak ada pada masa Belanda. Pada masa pemerintah Belanda, para pedagang pribumi dan Eropa mengalami kesulitan dalam hal berdagang. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem monopoli yang diterapkan oleh Belanda. Namun kenyataannya sewa tanah tidak berhasil. Nah, pertanyaannya, mengapa sistem sewa tanah gagal? Yang pertama, keuangan negara yang terbatas, yang berdampak pada minimnya pengembangan pertanian. Yang kedua, sedikitnya jumlah yang cakap, artinya bangsa Indonesia rakyatnya belum memiliki kecakapan di dalam pertanian. Berikutnya yang ketiga, masyarakat Indonesia pada masa itu belum mengenal perdagangan ekspor seperti India yang pernah mengalami sistem sewa tanah dari penjajahan Inggris. Keempat, masyarakat Indonesia, terutama di desa, belum mengenal ekonomi uang. Makanya sangat sulit. 5. Pajak tanah yang terlalu tinggi sehingga banyak tanah yang terlantar tidak digarap dan dapat menurunkan produktivitas hasil pertanian yang berakibat rakyat semakin sengsara dan kekurangan makanan karena hasil produktivitas pertaniannya turun. Yang keenam, adanya pegawai yang bertindak sewenang-wenang. Nah, akhirnya berdampak bagi rakyat Indonesia, yaitu dampaknya yang pertama adalah sewa tanah membuat rakyat menderita. Sistem ini menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut adalah milik rakyat. Yang kedua, hasil sewa tanah tidak seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat, tapi sebagian besar digunakan untuk kepentingan penjajah. Saat Raffles di Indonesia, rakyat dipaksa membayar pajak dan uang pajaknya digunakan untuk kepentingan Inggris, sehingga rakyat menjadi sengsara. Namun, Raffles memiliki 4 jasa di Indonesia. 4 jasa Raffles waktu berkuasa di Indonesia
pada tahun 1811 sampai 1816. Yang pertama adalah menghapus sistem perbudakan. Juga menulis buku History of Java yang sangat bermanfaat, sehingga dengan tulisan itu kita mengenal sejarah Pulau Jawa. Yang ketiga, merintis terbentuknya Kebun Raya Bogor yang sampai saat ini masih bagus untuk kita kunjungi dan bermanfaat untuk melestarikan pohon-pohon yang bermanfaat untuk penghasil oksigen di Bogor. Juga menemukan bunga bangkai yang diberi nama Rafflesia arnoldi. Nah, ada beberapa gambar di slide berikutnya, yang mana ada buku History of Java, ada gambar Kebun Raya Bogor yang sangat bagus dan indah dan sejuk. Kemudian ada gambar juga di situ bunga Rafflesia arnoldi. Berikut ini adalah hasil dari Raffles, yang mana ada bunga bangkai yang sangat bagus dan besar, di mana bunga itu bisa hidup juga bisa memakan dari bangkai. Kemudian juga ada gambar buku tentang Pulau Jawa, maka diberi judul The History of Java. Yang bagian bawah ada Kebun Raya Bogor yang banyak dikunjungi wisatawan asing maupun wisatawan dalam negeri, yang sangat bagus, indah dan terawat. Seperti kalau di Kota Malang ada Kebun Raya Purwodadi. Berikutnya adalah kebijakan selain sewa tanah yang digagas oleh Raffles, dilanjutkan oleh orang Belanda, yaitu kebijakan yang membawa bangsa Indonesia membawa kesengsaraan kembali, yaitu kebijakan tanam paksa oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos. Apa itu kebijakan tanam paksa? Kebijakan tanam paksa adalah Kulturstelsel atau sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya, yaitu seluas 20%, untuk ditanami komoditas ekspor, artinya diekspor ke luar negeri. Tanamannya khususnya adalah kopi, tebu, teh, dan tarum atau nila. Penanamannya dilakukan secara paksa terhadap rakyat Indonesia. Nah, mengapa ada tanam paksa? Tanam paksa dilakukan oleh Belanda karena Belanda sedang mengalami kesulitan keuangan akibat dari Belanda menghadapi perang di Eropa. Selain itu, Belanda menghadapi berbagai perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah. Karena dengan sikapnya itu, rakyat melakukan penentangan karena rakyat merasa dirugikan dan merasa disengsarakan oleh Belanda. Nah, salah satu cara Belanda untuk menutup kerugian keuangannya adalah dengan meningkatkan ekspor dan dibebankan kepada rakyat Indonesia melalui tanam paksa. Bagaimana praktek dari tanam paksa? Prakteknya tidak sesuai dengan ketentuan. Yang pertama, menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah. Jadi yang 4/5-nya digunakan untuk masyarakat atau petani sendiri. Jadi
Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun realita atau kenyataannya selalu lebih, bahkan sampai setengah bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. Yang kedua, kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan, jadi tetap diminta oleh Belanda. Berikutnya yang ketiga, waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Artinya sebenarnya kerja wajib itu 66 hari atau 2 bulan lebih, namun realitanya melebihi 66 hari, sehingga rakyat bekerja lebih banyak dan lebih sengsara. Namun jika melawan akan disiksa. Yang keempat, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Sudah sengsara, sudah bekerjanya lebih lama, namun tanahnya tetap dikenakan pajak. Tanaman wajib saat tanam paksa tadi di slide yang sebelumnya sudah. Nah, ini ada kopi, tebu, dan indigo. Tanaman lain yang ikut ditanam dalam skala kecil antara lain tembakau, lada, teh, kayu manis, cengkeh, dan pala. Nah, ada yang mungkin ditanyakan, kalau kita kopi, tebu sudah tahu, ada tembakau, lada, teh, kayu manis, cengkeh, mungkin kita sudah pernah tahu. Namun yang kita tanyakan, mungkin ada yang bertanya, Bu, kok ada tanaman indigo itu apa? Nah, kita lihat di slide berikutnya. Tanaman indigofera. Tanaman ini mungkin kita sering tahu tapi tidak pernah mengenal namanya. Inilah tanaman indigofera. Ada beberapa manfaat, yaitu ada sebagai makanan ternak. Tanaman ini juga jika kita tanam menguatkan tanah sehingga jika terjadi hujan mengurangi erosi tanah. Ada juga yang ketiga yaitu pewarna kain, jadi alami, jadi pewarna kain alami. Terus yang keempat adalah obat pengurang rasa sakit. Ada beberapa negara Arab ya, itu tanaman ini sebagai pengurang rasa sakit pada sakit gigi. Jadi itu adalah manfaat tanaman indigo yang digunakan sebagai tanaman wajib saat tanam paksa selain teh dan yang lain-lain. Dampak positif kebijakan tanam paksa bagi Indonesia. Selain memiliki negatif, kegiatan tanam paksa yang dilakukan oleh Belanda itu memiliki dampak positifnya, yaitu rakyat Indonesia mengenal tanaman produksi baru seperti teh, kopi, kina, dan karet. Yang sebelumnya orang-orang Indonesia tidak pernah mengenal itu, maka sekarang memiliki pengetahuan cara menanam teh, kopi, kina, dan karet. Apa fungsi dari kina? Kalau kina bermanfaat untuk pengobatan penyakit malaria. Mengenal teh, kopi merupakan minuman yang sangat lezat bagi kita semua dan saat ini sangat terkenal karena di setiap tempat, setiap kota banyak menjamur ya, kafe-kafe yang menyajikan rasa kopi yang nikmat. Yang kedua, adanya pembangunan infrastruktur pertanian seperti irigasi. Pada zaman sebelum adanya tanam paksa, kita belum mengenal irigasi yang baik. Nah, di situ ada gambar
cara Belanda mengajari bangsa kita agar lahan pertaniannya tercukupi air, maka dibuatlah saluran-saluran air yang sangat bagus. Yang ketiga, diberlakukannya politis balas budi sebagai reaksi terhadap sistem tanam paksa yang menghasilkan kalangan terdidik dari kalangan rakyat Indonesia. Yang ketiga ini mengapa? Karena negara Belanda sudah mendapatkan hasil yang sangat banyak, maka setidaknya orang-orang Indonesia diberi balas budi, yaitu salah satunya adalah pendidikan atau edukasi yang membawa dampak rakyat Indonesia bisa membaca. Karena bisa membaca, maka dia merasa ingin memerdekakan, melepaskan diri dari penjajahan. Namun, dampak negatif kebijakan tanam paksa bagi Indonesia, yaitu rakyat Indonesia sangat menderita karena harus bekerja keras memenuhi target tanam paksa. Yang kedua, semakin berkurangnya produksi pangan karena lahan pertanian dipakai untuk sistem tanam paksa. Dan yang ketiga, terjadinya kelaparan di mana-mana karena berkurangnya produksi pangan karena lahan sawahnya digunakan untuk menanam teh, kopi, kina, dan yang lain. Ini kesengsaraan dari bangsa Indonesia sampai rakyat kita kurang makan sehingga kondisinya kurus. Ini menebang tebu dan diawasi oleh pemerintah Belanda. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang pertama adalah praktek sistem sewa tanah yang digagas oleh Raffles menguntungkan Inggris, namun merugikan bagi bangsa Indonesia, diantaranya pajak tanah yang terlalu tinggi sehingga banyak tanah yang terlantar tidak digarap dan dapat menurunkan produktivitas hasil pertanian. Yang kedua, praktek sistem tanam paksa sama juga merugikan bangsa Indonesia karena tanah rakyat digunakan sepenuhnya untuk Belanda, namun kelebihannya kita mengenal tanaman produksi baru misalkan teh, kopi, kina, dan karet. Pesan moral pada pembelajaran hari ini, melihat Belanda, Inggris yang serakah menguasai bangsa Indonesia untuk kepentingannya sendiri dan negaranya, maka setelah kita merdeka, kita mengambil kesimpulan, jauhilah keserakahan, karena keserakahan merupakan sifat buruk yang akan merugikan diri kita sendiri. Jika kita diberi rezeki, wajiblah berbagi, karena menguntungkan orang yang mau bersedekah. Kemudian yang kedua, dengan adanya siksaan, paksaan dari Belanda, dari Inggris, kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan karena di balik kesusahan pasti ada kebahagiaan. Tapi tidak berdoa saja, harus disertai dengan usaha. Ya, ada 4 hal yang diperlukan untuk sukses, yaitu harus kerja, berdoa, berpikir, dan percaya. Artinya percaya bahwa Allah akan menolong kita asalkan kita bekerja keras, tidak bermalas-malasan. Karena tidak ada orang sukses yang dengan bermalas-malasan. Karena Allah akan menolong orang-orang yang berusaha dan berdoa. Tugas siswa dikerjakan di buku tulis menggunakan bolpen, dimasukkan ke dalam GC tepat waktu ya, hari Kamis pukul 17.00.
yaitu nomor 1, lenden system atau lendering stelsel adalah titik-titik. 2, pada saat sistem sewa tanah, pemilik tanah wajib membayar sewa. Nah, bagaimana jika rakyat tidak punya tanah? Tolong dijelaskan. Yang ketiga, jelaskan mengapa sewa tanah mengalami kegagalan. Yang keempat, jelaskan 3 jasa raffles di Indonesia. Kelima, jelaskan secara singkat praktek tanam paksa serta apa dampak positif bagi bangsa Indonesia. Penutup, well, this is the end of this video lesson. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thank you for your attention and see you again on my next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.